Ringkasan lengkap wakaf zuri. 1. Pengertian wakaf zuri. Wakaf zuri disebut juga wakaf ahli, wakaf keluarga, atau wakaf keturunan, yaitu wakaf yang manfaatnya diperuntukkan khusus untuk keluarga, keturunan, dan ahli waris pewakaf, sampai batas yang ditentukan wakif atau seterusnya. Perlu dipahami, yang diwakafkan adalah asetnya, yang menerima adalah manfaatnya. Asetnya menjadi milik Allah, sedangkan manfaatnya dialirkan ke keluarga sesuai syarat yang ditulis pewakaf. 2. Dasar hukum wakaf zuri. A. Dalil umum tentang wakaf. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Wakaf merupakan bentuk sedekah jariah yang paling kokoh. B. Dasar fikih. Semua mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, membolehkan wakaf zuri, karena tujuan wakaf adalah menahan pokok dan mengalirkan manfaat. Membahagiakan keluarga adalah bagian dari kebaikan. Ada contoh sahabat mewakafkan untuk keluarga mereka. Di antaranya Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya yang paling dicintai, Bairuha. Utsman bin Affan mewakafkan sumur Roma yang menjadi sumber air bersih untuk umat. Umar bin Khattab mewakafkan tanah di Khaybar, dan Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah dan sumber airnya. Para sahabat menjadikan wakaf sebagai gaya hidup karena didorong oleh ayat Al-Quran dan semangat untuk kemaslahatan umat. C. Dasar hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Hukum Indonesia mengakui wakaf ahli dengan syarat tercatat. Mengapa wakaf zuri diperbolehkan? Itu karena 1. Keluarga juga berhak mendapatkan nafkah dan kebaikan. 2. Wakaf mengamankan aset agar tidak terpecah. 3. Manfaatnya mengalir selamanya. 4. Harta tetap menjadi ibadah meski keluarga menikmatinya. 5. Membantu keturunan tidak melanggar syariah selama asetnya bukan lagi hak milik pribadi. 4. Tujuan wakaf zuri. Wakaf zuri biasanya dilakukan untuk melindungi kesejahteraan keluarga agar keturunan tidak miskin tetap punya sumber penghidupan, melanjutkan amal jariah, walau manfaatnya dinikmati keluarga, pahalanya tetap mengalir, menjaga aset dari perpecahan, tanah, rumah, toko, kontrakan tetap utuh, tidak terpecah saat diwariskan, menjaga legasi keluarga, menjadi warisan kebaikan lintas generasi, menghindari sengketa waris, karena aset sudah bukan milik pribadi, tidak dapat diperebutkan. Bentuk-bentuk aset wakaf zuri. 1. Kontrakan atau kos-kosan. 2. Sawah atau kebun. 3. Ruko atau toko. 4. Portofolio investasi syariah. 5. Tanah yang disewakan. 6. Apartemen. 7. Bangunan produktif. Syaratnya, aset tersebut menghasilkan manfaat. Bagaimana cara kerja wakaf zuri? Yaitu aset dikelola, hasilnya dibagikan, manfaatnya sesuai ketentuan wakif. Contoh alur. Aset diserahkan ke nazir. Aset menghasilkan pendapatan. Nazir membagi manfaat sesuai persentase. 4. Nazir membuat laporan. 5. Aset dijaga dan dikembangkan. Aset tidak boleh dijual, diwariskan, diwakafkan kembali tanpa ketentuan, dijadikan jaminan hutang. Syarat sah wakaf zuri. 1. Wakif atau yang mewakafkan. Balik, berakal, pemilik sah aset, tidak dalam tekanan. 2. Aset, jelas lokasi dan bentuknya. Bernilai manfaat jangka panjang, boleh atas nama pribadi. 3. Lafaz atau ikrar, harus jelas apa yang diwakafkan, untuk siapa, persentase berapa, aturan jika keluarga wafat. 4. Nazir, pengelola resmi wakaf, perorangan, keluarga, atau bisa lembaga.
Nazir harus amanah dan profesional. 5. Peruntukan atau mauquf alaih. Jelas nama keluarga dan proporsi. 8. Pembagian manfaat dalam wakaf juri. Pembagian manfaat atau nisbah harus tertulis, jelas angkanya, ada aturan jika salah satu penerima wafat. Contoh persentase seperti yang dibuat, wakif 10%, istri almarhum 10%, anak-anak masing-masing 10%, nazir 10%, pengembangan aset 40%. Pembagian seperti ini sah secara syariah dan hukum. 9. Ketentuan saat penerima manfaat wafat. Ini wajib ditulis agar tidak ada sengketa. Pilihan umum. 1. Turun ke anaknya atau cucu. 2. Dibagi ke saudara penerima manfaat lainnya. 3. Dialihkan untuk dana pengembangan wakaf. 4. Menjadi wakaf umum. Nah, semua pilihan sah asal disebutkan dalam ikrar. 10. Keuntungan wakaf juri. A. Untuk wakif. Pahala jariah. Aset tetap ada sampai akhir zaman. Nama dikenang sebagai pendiri wakaf. Mendapat keberkahan hidup. B. Untuk keluarga. Mendapat penghasilan tetap. Terhindar dari sengketa waris. Aset tidak habis oleh generasi. Untuk masyarakat. Bila penerima manfaat keluarga sudah habis, maka berubah menjadi wakaf umum atau untuk umat. 11. Risiko wakaf juri jika tidak dikelola dengan baik. 1. Sengketa antar keluarga. 2. Nazir tidak amanah. 3. Laporan tidak jelas. 4. Aset rusak tidak terawat. 5. Tidak ada dana pengembangan. Karena itu, porsi 40% untuk pengembangan seperti yang ini buat adalah sangat ideal. 12. Cara formal membuat wakaf juri. 1. Menentukan aset. Rumah, ruko, kios, dan lain-lain. 2. Menunjuk nazir. 1-3 orang atau lembaga. 3. Membuat ikrar wakaf. Dibuat di KUA jika aset berupa tanah dan bangunan. Notaris syariah opsional. 4. PPAIW membuat akta ikrar wakaf atau AIW. Dokumen resmi yang sangat kuat. 5. Sertifikat wakaf. Diterbitkan oleh BPN jika tanah atau rumah. 6. Pencatatan nazir agar diakui negara dan di bawah pimpinan BWI atau Badan Wakaf Indonesia. 13. Hak dan kewajiban nazir wakaf juri. Mengelola aset, mengembangkan aset, menjaga dari kerusakan, membuat laporan keuangan rutin, membagikan manfaat tepat waktu, tidak boleh menjual aset, boleh menerima upah maksimal 10-12% atau sesuai ketentuan. 14. Perpindahan wakaf juri menjadi wakaf umum. Menurut fikih dan undang-undang wakaf, jika keturunan pewakaf habis, tidak ada lagi penerima manfaat, wakaf otomatis menjadi wakaf umum. Manfaat bisa digunakan untuk fakir miskin, pendidikan, masjid, dan sebagainya. 15. Contoh skema wakaf juri ideal seperti milik ini. Aset kontrakan produktif. Pendapatan 10 juta per bulan. Bagian. Wakif 10%, istri almarhum 10%, anak-anak 3 orang masing-masing 10%, total 30%, nazir 10%, pengembangan 40%. Keunggulan model ini, aset berkembang, tidak rusak, ada dana cadangan, keluarga sejahtera, wakaf berkelanjutan. Penutup. Wakaf juri adalah ibadah, sedekah jariah, perlindungan harta, jaminan keturunan, dan investasi akhirat. Jika dibuat dengan benar, ia menjadi warisan abadi dan amal yang terus mengalir sampai hari kiamat. Sekian, terima kasih. Wassalam Basri Sofyan.